Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Baik, kita mulai. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Baik, nah tugas pertama kamu adalah hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu mencari hewan lainnya? Berarti tugas kamu adalah mencari minimal 3 hewan di negara-negara selain di atas tadi. Negara-negara Asia ya, Tenggara, ASEAN, selain negara yang di atas tadi. Jadi minimal 3 nama hewan berserta asal negaranya. Itu untuk tugas pertama kamu. Lebih dari 3 boleh. Oke, baik. Yang selanjutnya. Nah, setelah itu, kamu mengisi diagram Venn berikut berdasarkan hewan yang kamu temukan. Hewannya itu beranak, apa bertelur, apa beranak dan bertelur. Kalau beranak semua berarti 3-3-nya di beranak. Kalau bertelur ya silakan. Jadi sesuaikan dengan jenis atau cara perkembangbiakannya. Itu untuk tugas kamu yang kedua. Baik, kita lanjut. Amatilah gambar dan lengkapi diagram dengan hewan-hewan berikut. Silakan, ada berapa hewan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 hewan. Sudah diingat-ingat? Baik. Yang selanjutnya, ada lagi nih, 9, 10, 11, 12, ada 12 ternyata. Oke, nah sekarang ada teks, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, di sini ada 3 jenis cara hewan berkembang biak. Pertama, ovivar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovivar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovivar lainnya? Vivivar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivivar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivivar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivivar lainnya? Ovovivivar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat menurunkan anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, ovovivivar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivar lainnya? Oke. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapi diagram dengan menambahkan contoh hewan. Nah, di sini ya. Tugas yang ketiga, tulislah manfaat perkembang hewan secara ovivar dan vivivar. Jadi, manfaat ovivar apa dan manfaat vivivar apa itu untuk tugas yang ketiga. Baik, kita lanjut. Ayo membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Judulnya, Potensi Ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN.
Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan strategis kawasan. Persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan. Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagai besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkan dalam hal kehidupan sosial budaya. Nah, untuk tugas kali ini, tugas kamu yang kelima, yang terakhir itu yang keempat. Tugas kamu yang selanjutnya yaitu kamu melengkapi informasi kedua tersebut, tapi perbandingannya dalam kehidupan ekonominya, ya. Dalam ekonomi, jadi negaranya apa? Yang satu apa dalam bidang ekonominya, negara ini punyanya apa, lalu adakah kesamaan dari negara kedua ini? Jika ada kesamaannya, kamu tulis di tengah-tengah. Jelas ya anak-anak ya? Oke, baik. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, tujuan yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Baik Bapak Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.